Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak BK Nadi. Iya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Sipul, masih semangat dalam menjalankan tugas mengajar didik. Bapak BK Nadi, sebelumnya saya ingin meminta izin untuk melakukan supervisi akademik terhadap kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan dan melakukan suatu review terhadap perangkat ajar yang Bapak susun sebelumnya. Apakah Bapak berkenan untuk dilakukan supervisi ini? Tentu saja Pak, boleh saja, silakan. Malah saya senang sekali sebagai bentuk refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih Pak, karena Bapak sudah berkenan dalam melakukan supervisi ini. Akan tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal pertanyaan sebelum kita melakukan supervisi akademik ini. Pertanyaan ini akan berhubungan dengan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak hari ini terkait kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan? Untuk saat ini, hari ini saya merasa sangat semangat sekali, antusias karena dapat menjadi bahan evaluasi nantinya untuk mengembangkan kegiatan belajar yang saya terapkan. Begitu Mas Abdul. Baik Pak, ini berarti memang Bapak sekarang begitu antusias dan siap untuk melakukan supervisi akademik. Nah, selanjutnya Bapak, tentunya di dalam kegiatan supervisi akademik ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang hendak ingin dicapai oleh Bapak terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini. Nah, tujuan yang ingin Bapak capai adalah apa Bapak kira-kira? Nah, untuk pertemuan pembelajaran pada kali ini yang saya ambil adalah pokok bahasan bilangan berpangkat. Jadi yang pertama tujuannya adalah untuk mengenal arti bilangan berpangkat itu, mendefinisikannya ya. Kemudian mengetahui sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi sifat-sifatnya nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Jadi tujuan pembelajaran yang hendak ingin dicapai oleh Bapak adalah terkait dengan bilangan berpangkat ya Bapak. Nah ini kemudian kan tentunya di dalam tujuan pembelajaran yang akan dilakukan ada aspek-aspek ataupun area yang ingin dicapai dalam kegiatan supervisi ini. Di dalam kegiatan ini mungkin adakah area ataupun fokus yang akan dilakukan di dalam kegiatan supervisi akademik ini Bapak? Fokus ini pada keterampilan anak-anak untuk menerapkan definisi bilangan berpangkat itu, kemudian menerapkan sifat-sifatnya nanti untuk berdisiplin, kemudian kompetensinya nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Jadi pada disiplin dalam matematikanya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Oke, berarti ini akan berhubungan dengan kegiatan aktivitas siswa di kelas ya Bapak. Betul, nanti ada penerapan kegiatan bilangan berpangkat ini berarti Bapak ya. Kemudian apakah ada hal lain area mungkin terkait dengan diferensiasi atau apa yang mungkin selanjutnya menjadi aspek perhatian di dalam kegiatan pembelajaran ini? Betul sekali Pak. Jadi nanti kita akan asesmen terlebih dahulu. Jadi anak-anak yang tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah sehari-hari, kita nanti diberikan stimulus yang berbeda-beda. Nanti karena masalah perpangkatan ini bisa kita terapkan dalam berbagai masalah, misalkan dalam bidang IPA juga bisa, misalkan perkembangan virus atau bakteri dan lain sebagainya itu menggunakan konsep perpangkatan. Nanti yang tertarik dengan ilmu IPA bisa kita kembangkan ke sana. Berarti
ada aspek diferensiasi konten di situ ya Bapak ya. Berarti Betul. anak-anak yang suka ini nanti medianya seperti apa ya Bapak. Kemudian tentunya di dalam pembelajaran ataupun supervisi akademik ini ada manfaat. Nah, kira-kira manfaat yang hendak ingin Bapak capai di dalam tujuan pembelajaran ini apa? Ya, namanya kalau untuk perpanggatan tidak jauh dari yang tadi, bahwa pemanfaatannya itu bisa menggunakan konsep dalam perpanggatan ini, baik itu konsep utamanya bahwa perpanggatan itu adalah perkalian peluang, dan sifat-sifatnya tadi dari mulai yang pertama itu tentang bilangan berpangkat yang dikalikan kemudian dibagikan dan lain sebagainya, sampai yang kelima bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali. Itu semuanya bisa digunakan untuk konsep-konsep pada materi yang lain. Baik Bapak, terima kasih sudah berkenan menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita melakukan supervisi akademik ini. Sekarang Bapak bisa memulai kegiatan pembelajaran. Nanti saya akan melakukan observasi. Nanti bisa Bapak langsung ke kelas dan bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pembelajaran mulai, silakan kelas untuk memimpin pembelajaran. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Teman gerak. Selesai. Beri salam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matematika mana ya hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum ke materi pembelajaran, saya ingin tahu Pak, ada yang tidak masukkah hari ini? Ada yang tidak masuk? Tidak, lengkap saya kira. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke, siap, kelompoknya sudah lengkap. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin. Kemarin kita telah mengenal apa itu bilangan bulat dan sifat-sifatnya ya. Pada hari ini kita akan belajar tujuan pembelajaran seperti yang sudah saya tulis tadi. Pertama adalah siswa dapat menerapkan konsep penjumlahan pada bilangan bulat melalui bantuan garis bilangan. Yang kedua, menerapkan konsep pengurangan pada bilangan bulat dengan bantuan garis. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku kalian materi penjumlahan bilangan bulat dan bilangan. Kemudian saya akan bagikan link video pada guru kalian, silakan bisa diakses. Akan dibuka link yang sudah diberikan di YouTube. Pengurangan bilangan bulat itu konsepnya ya. Pertama, kita harus bisa membedakan apa itu operasi bilangan berbeda dengan tanda bilangan. Operasi, kalian sudah buka video yang sudah saya share di kalian. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah sempat disediakan. Ya, LKPD juga tersedia di Google Doc yang sudah ada di grup kalian bisa mengaksesnya masing-masing. Oke, baik, silahkan diakses di LKPD-nya masing-masing sudah tertera. Untuk kelompok 1 sudah ada linknya, untuk kelompok 2 juga demikian. Baik, untuk kelompok 1 silakan jawabannya untuk tempat kerjanya. Terus lanjut.
nomor 6 jawabannya 7, nomor 7 jawabannya 8 jawabannya. Baik, terima kasih. Aku berterima kasih. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah dapat menggunakan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Kita juga sudah bisa menggunakan operasi pengurangan pada bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan. Apabila mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Bekanati, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Bapak, alhamdulillah kita juga semakin semangat dan tetap termotivasi dalam menjalankan kegiatan kita sebagai pendidik dan memberikan yang terbaik bagi siswa kita. Bapak, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan supervisi yang kemarin kita lakukan ya. Di sini sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil supervisi yang kita lakukan. Nah sebelumnya ini saya ingin menanyakan perasaan Bapak hari ini bagaimana Bapak? Alhamdulillah, perasaan sangat senang sekali karena dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Berarti Bapak memang senang dan semangat ketika melakukan supervisi atau kemarin. Nah, di sini Bapak tentunya di dalam kegiatan supervisi yang dilakukan kemarin saya perhatikan memang ada beberapa kekuatan dan kelebihan yang ada di dalam kegiatan pembelajaran Bapak. Menurut Bapak apa kekuatan dan kelebihan yang Bapak punya ini di dalam kegiatan supervisi kemarin? Dalam kegiatan pembelajarannya apa kekuatannya? Baik, pada pembelajaran kemarin saya menggunakan pembelajaran kooperatif, jadi murid dibagi dari beberapa kelompok sehingga di situ terjadi diskusi. Dan menurut saya diskusi itu kan menjadi kekuatan pembelajaran yang sangat menarik. Berarti kekuatan di dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan adalah diskusi. Diskusi ini memang sangat baik sekali untuk kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Karena melalui diskusi ini kita bisa mengeksplorasi kemampuan siswa baik dalam memberikan pendapat atau memberikan masukan sehingga materi yang kita berikan itu lebih efektif dan bisa siswa pahami bersama. Kemudian Bapak, bolehkah saya ini untuk menyampaikan hasil observasi yang kemarin sudah saya lakukan Bapak? Menurut pengamatan saya dari hasil observasi kemarin ada beberapa hal yang titik area yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu kemarin kita fokus pada diferensiasi konten, kemudian budaya positif, dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas ya. Pertama terkait dengan diferensiasi konten, saya perhatikan sudah mulai muncul dan ada upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak dalam menerapkan diferensiasi konten ini. Saya perhatikan Bapak menampilkan video, kemudian beberapa yang lain diminta oleh Bapak untuk menyampaikan membaca teks bacaan. Kemudian terkait dengan penerapan KSE atau budaya positif sudah mulai Bapak lakukan. Baik itu kita dilihat di dalam kegiatan yang pertama, misalkan Bapak mulai atau membiasakan siswa untuk berdoa sebelum belajar dimulai. Kemudian yang kedua, Bapak meminta siswa untuk berdiskusi. Di dalam diskusi tersebut Bapak juga memberikan masukan kepada siswa agar dalam menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian di dalam penerapan strategi empiri yang kemarin Bapak terapkan, kita perhatikan memang sudah simpaknya. Mungkin ini sudah
bagian dari rencana atau metode yang Bapak ini terapkan di kelas. Kemudian beberapa masukan yang mungkin bisa saya berikan kepada Bapak terkait dengan supervisi kemarin, terkait dengan diferensiasi konten ini, karena kan ini diferensiasi Bapak. Jadi menurut Bapak, ini diferensiasi ini untuk menentukan langkah ataupun siswa yang akan diterapkan diferensiasi ini, kira-kira menurut Bapak langkah yang tepat itu seperti apa? Melakukan apa kira-kira Bapak agar diferensiasi yang kita lakukan ini tepat Bapak? Untuk pembelajaran saya sebelumnya sudah melakukan asesmen sebelum pembelajaran ya, untuk mengetahui kebutuhan murid. Maka dari hasil asesmen itu bisa dikelompokkan dari beberapa anak yang masuk kategori mahir, ya, mampu, dan ada yang masuk kategori butuh bimbingan dan atau lainnya. Oh, berarti salah satu upaya yang Bapak lakukan adalah dengan melakukan asesmen ya Bapak. Dengan asesmen ini kita dapat menentukan apakah sudah dimasuk mahir atau medium atau low ya Bapak. Kemudian Bapak untuk penerapan KSE ya, tadi memang sudah ada beberapa bagian yang memang sudah Bapak terapkan, misalkan meminta siswa untuk berdoa, kemudian berdiskusi. Mungkin segera masukan buat Bapak, karena kan ini pelajaran matematika sering membuat siswa kan sibuk lah, aktif ya Bapak. Mungkin diselingi beberapa hal terkait dengan meningkatkan motivasinya. Mungkin Bapak bisa menambahkan ice breaking. Mungkin ice breaking seperti apa yang mungkin bisa Bapak lakukan untuk memotivasi siswa di dalam kegiatan pembelajaran? Saya biasanya ini tentang anak-anak itu kan masih banyak yang masih belum menghafal tanpa kali ya. Iya. Jadi saya melakukan metode 2-3 menit untuk penghafalan tanpa berpikir. Itu metode dari matematika dasar dulu, bahwa dijawab langsung dengan refleks, misalkan seperti ini. 2-3 artinya 2 kali 3, maka anak-anak menjawab langsung 6 gitu. Kemudian saya balik pertanyaan yang masih berkaitan dengan itu, 6-3 dibagi 3, serentak anak-anak menjawab 2 gitu. Kemudian saya tanya lagi 6-2, kemudian anak-anak refleks menjawab 3. Jika ini dilakukan terus-menerus sebagai ice breaking, maka tanpa mereka sadari anak-anak itu akan hafal dengan sendirinya Pak. Berarti ice breakingnya sangat memantik siswa agar lebih aktif, mulai dengan siapa yang bisa jawab tepat itu siswa akan dianggap memang sudah menguasai atau siap untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya Bapak, ini rencana tindak lanjutnya, berarti rencana tindak lanjut yang tadi akan dilakukan, yang pertama Bapak akan melakukan asesmen, yang kedua akan melakukan ice breaking, yang tadi 2-3 ya Bapak. Nah ini kira-kira kapan ya mungkin Bapak menerapkan rencana yang Bapak ingin lakukan ini? Kalau rencana kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya, saya akan memperhatikan masukan dari Bapak yang tadi, melakukan kesepakatan kelas dengan kegiatan pembelajaran. Selain itu juga akan variasi media yang saya berikan kepada murid untuk menyesuaikan dengan gaya belajar dan karakteristik anak didik. Ya Bapak. Terkait dengan waktunya Bapak, waktu untuk pelaksanaannya kira-kira kapan? Waktu untuk pelaksanaan tadi rencana yang Bapak ingin lakukan. Tentu saja untuk pembelajaran berikutnya langsung. Oh ya, berarti di pertemuan berikutnya Bapak akan menerapkan ini sehingga nanti pembelajarannya akan berkembang dari juga hasil dari supervisi ini berarti. Betul. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak, tanggapan yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan hasil supervisi yang kita lakukan kemarin Bapak? Bapak. Saya rasa cukup jelas dan mudah diterima.
saya juga akan memperhatikan apa masukan-masukan dari Bapak yang tadi sudah disampaikan, dan akan mencoba untuk mempraktekannya untuk pendidikan saya. Saya kira ini sudah luar biasa sekali. Nah, terima kasih Bapak, terima kasih, cukup sekian Bapak. Sebelumnya juga saya ingin minta maaf, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan selama kegiatan seperti ini, saya mohon maaf Bapak. Karena kita di sini konsepnya sama-sama belajar Bapak. Jadi kita sebagai pendidik juga terus belajar untuk mengembangkan diri, khususnya di sekolah kita, agar kualitas pengembangan ataupun kualitas pembelajaran di sekolah ini makin meningkat. Baiklah Bapak, saya akhiri kegiatan ini. Saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.